saya mewakili PT Bumi Indah dalam perkara pengadilan hubungan industrial yang diajukan oleh mantan karyawannya 3 orang, yang mana di situ tadi saya sampaikan ke majelis hakim, harapannya semoga bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Kami berharap dapat titik temu untuk proses penyelesaian. Terkait dengan tawaran kuasa hukum tergugat ya, Bapak Francisco Besit ya, kami sebagai kuasa hukum penggugat sangat mendukung, dan itu yang kami harapkan dari awal. Kalau mau berdamai, mari kita berdamai. Prinsip kami hak pekerja harus tetap ditegakkan. Pada hari ini telah diselenggarakan sidang PAI yang mana Bapak sebagai kuasa hukum daripada penggugat. Bapak bisa menjelaskan kronologi terkait dengan permasalahan ini seperti apa? Ya, kronologi permasalahan ini yaitu antara lain bahwa 3 klien kami, masing-masing Elon Umbanu, ya, Canisius Najea, kemudian Domingus Odin, adalah para pekerja tetap yang diterima oleh PT Bumi Indah sebagai supir untuk mengoperasikan alat berat. Nah, masa kerja mereka rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun. Ya, karena itu kami sangat sesalkan ya, ketika mereka telah mencapai usia kerja di atas masa kontrak, yaitu di atas 3 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang lama, Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, tiba-tiba mereka menerbitkan kontrak baru. Kontrak itu pada tahun 2022 dengan masa laku hanya 1 tahun, 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Dengan mereka menandatangani, andaikan mereka menandatangani kontrak kerja baru itu, maka dengan sendirinya menurut undang-undang hak mereka sebagai pekerja yang 5 tahun sebelumnya terhapus. Jadi pada akhir kontrak itu mereka hanya berhak atas pesangon, uang penghargaan dan uang pergantian hak hanya untuk 1 tahun itu saja. 1 tahun itu saja. Ya. Nah, inilah yang membuat mereka menolak. Ya. Mereka menawarkan kalau dapat mereka masa kerja yang sudah berlalu itu dimasukkan dalam salah satu pasal dalam surat kontrak itu. Ini yang tidak disetujui oleh perusahaan, sehingga mereka malah diminta supaya artinya secara halus diminta untuk segera menandatangani draft kontrak kerja itu. Setelah mereka membaca bahwa isi draft itu pasal 1 sampai 8 rata-rata tidak menguntungkan mereka, sehingga mereka keberatan untuk menandatangani. Ya, mereka menolak. Ya. Yang kami sayangkan, seharusnya perusahaan harus menanyakan, kenapa kamu tidak tanda tangan, maunya kamu seperti apa, sehingga diselesaikan secara bipartit di lingkungan perusahaan. Tapi tidak, ketika mereka tidak tanda tangan, perusahaan telah mengambil keputusan final, mengganti mereka, menyuruh menyerahkan kunci, kemudian mengganti mereka, dan saat itu juga mulai tanggal 1, 2, 3 Juni tahun 2022 langsung diganti mereka dengan orang lain, dengan sopir baru. Mereka disuruh pulang, tinggalkan tempat kerja. Nah, jadi menurut pemahaman kami saat itu juga mereka di PHK. Nah, kenapa di PHK? Karena setelah disuruh pulang tidak dipanggil lagi, langsung diganti dengan orang lain. Nah, mereka baru memanggil kembali para pekerja setelah kami menempuh jalur hukum, yaitu Naker Trans tingkat pertama, bipartit kami lakukan, kemudian tripartit Naker Trans Provinsi, dan keluar anjuran dari Naker Trans Provinsi NTT meminta supaya mereka memanggil kembali para pekerja, mengangkatnya sebagai pekerja tetap. Itu mereka tidak lakukan, mereka hanya mengeluarkan surat panggilan saja untuk bekerja kembali. Karena itu para pekerja tetap menolak. Dan wah, ini kami dipanggil kembali tapi tidak ada perintah dari negara yang harus dilaksanakan apa. Nah, itulah yang sehingga menjadi perkara saat ini kami mau. Terkait dengan tawaran kuasa hukum ya, kuasa hukum tergugat ya, Bapak Francisco Besit ya, kami sebagai kuasa hukum penggugat sangat mendukung, dan itu yang kami harapkan dari awal. Sama sampaikan bahwa dari awal kami hitung rata-rata seperti nilai gugatan yang ada
sampai mediator provinsi kami rata-ratakan untuk 8 pekerja rata-rata 20 juta. Itu pun tidak ditawar, langsung mereka menolak secara mentah. Ya, itu yang kami sesalkan sehingga perkara ini sampai di sini. Terima kasih atas pemahaman kuasa hukum tergugat sebagai senior, kami sangat menyambut baik. Ya, kalau mau berdamai, mari kita berdamai. Prinsip kami hak pekerja harus tetap ditegakkan. Bapak, ini terkait dengan penawaran dari pihak tergugat, Pak. Ya. Ini kita mengantisipasi apabila tawaran tersebut tidak sesuai dengan harapan Bapak sebagai penggugat, seperti apa tindak lanjutnya ke depan? Ya. Jadi perkara ini kan sudah terdaftar dan sudah sidangnya berjalan. Dalam hukum acara perdata, perkara perdata boleh berdamai, ya. Upaya damai pintu selalu terbuka sebelum palu bunyi, palu keputusan itu bunyi. Sampai besok mau putus hari ini berdamai pun tidak masalah, karena itu kami selalu membuka pintu untuk perdamaian. Ya, silahkan. Ya. Tentu kalau tawaran mereka itu tidak sesuai dengan keinginan, bukan keinginan tapi ketentuan undang-undang, kemudian dari ketentuan undang-undang itu tidak layak diberikan kepada para pekerja, maka tentu kami pasti menolak dan perkara ini tetap dilanjutkan ke proses pemeriksaan sampai putusan. Terima kasih. Wah, perusahaan yang bermasalah dengan tenaga kerjanya? PT Bumi Indah. Dia bergerak di bidang konstruksi dan referensi ya. Konstruksi, bidang konstruksi. Berpusat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bisa menjelaskan terkait dengan nilai tuntutan hak yang diminta oleh klien Bapak? Baik, terima kasih. Jadi mengenai tuntutan hak, kita mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 ya, tahun 2003 yang sekarang tidak berlaku lagi, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law ya, dan PP Nomor 35 tahun 2021. Berdasarkan itu maka kita menyentuh hak-hak itu, hak para pekerja yang sudah menjadi rumusan dalam undang-undang. Ya, rumusan itu maka didapatlah hak dari 3 pekerja, yaitu Canisius Naicea, Dominus Olin, sama Helon Umbanu, ya, yaitu berupa pesangon. Ya, pesangon itu rumusannya sudah ada, ya, rumusannya sudah ada, ya, dengan nilai sekitar 36 juta, ya, Helon Umbanu. Ya. Banu. Terus Dominus Olin ya 41 juta ya. Kemudian Canisius Naicea ya 46 juta ya. Sekitar itu ya. Nilai sudah ada rumusannya ya. Masa kerja ada rumusannya yang 1 tahun berapa pesangonnya itu sudah ada rumusan dikalikan dengan angka 9 ya. Kalau undang-undang lama 13 itu dikalikan rumusan itu dikali 2 jadi menjadi 18 ya. Tapi dengan berlakunya undang-undang baru Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2021 dia berubah jadi dikalikan 9 saja rumusannya ya. Jadi pun kita karang gitu, itu sudah ketentuan undang-undang ya. Tidak ada yang dikarang. Nah, hak normatif yang lain kenapa naik menjadi angka itu ya, karena kita diperhitungkan pertama mereka tidak didaftarkan sebagai peserta jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja, ya, sosial tenaga kerja khususnya BPJS ya, BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. BPJS ketenagakerjaan itu kan rumusan undang-undang sudah jelas 3,7% bagi setiap pekerja dengan perincian 3,7% itu wajib hukumnya dibayar oleh pengusaha, yang mempekerjakan karyawan itu. 2% ditanggung oleh pekerja yang bersangkutan. Jadi setiap bulan itu harus angkat 5,7% itu masuk ke rekening jam sostek untuk setiap pekerja. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh perusahaan, tidak hanya Bumi ya, yang sekarang kita buat, tapi hampir seluruh perusahaan. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, seperti itu. Ya. Saya mewakili PT Bumi Indah dalam perkara pengadilan hubungan industrial yang diajukan oleh mantan karyawannya 3 orang, yang mana di situ tadi saya sampaikan ke majelis hakim harapannya semoga bisa diselesaikan dengan baik. Kenapa? Kami berharap dapat titik temu untuk proses penyelesaian.
Kalau permintaannya sekian bisa diturunkan, dapat titik temu, maka itulah kami akan membayar tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Karena sebagai salah satu mediator di Kota Kupang, saya berkewajiban untuk bisa mendamaikan. Ini pun tergantung, sekali lagi, tergantung dari pihak penggugat, apakah bersedia atau tidak. Karena tentu prosesnya akan panjang, mulai dari PHI di Kupang, proses kasasi di Mahkamah Agung, dan juga permohonan eksekusi nantinya. Memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Kurang lebih dari saya seperti itu. Apabila penggugat menolak dari permintaan tergugat seperti apa? Ya, kalau dia sudah menolak, permintaan itu kan harus disepakati dulu belah pihak. Ya kan, kami sudah tawarkan untuk kalau bisa itu bisa berpanjang-panjang kita selesaikan. Tapi kalau tetap beliau menolak, itu hak penuh. Semoga melalui media ini bisa sampai message saya kepada pihak kuasa hukum dari penggugat. Agenda sidang berikutnya tanggal berapa, Pak? Agenda sidang berikutnya kami akan ajukan jawaban dan tidak menutup kemungkinan proses perdamaian ini tetap berjalan.